Selamat datang di channelnya Guru Sejarah. Di sini kita akan sedikit membahas materi-materi yang terdapat dalam pembelajaran di SMA ataupun MA untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah keminatan. So, check this out and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah keminatan. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yang mana pada video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana respon internasional atau negara-negara terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama tadi ada negara Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Yang kedua ada negara India. Yang ketiga ada dukungan dari Australia. Dan yang terakhir respon dari lembaga internasional dalam mewujudkan terciptanya perdamaian dunia, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, dalam video kali ini atau dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai peran dari para tokoh-tokoh bangsa dalam usahanya untuk melakukan diplomasi atau perundingan dengan pihak-pihak terkait supaya dapat mewujudkan kemerdekaan Indonesia secara utuh. Nah, di mana ada beberapa tokoh yang terlibat langsung dalam usaha-usaha perjuangan dalam bentuk diplomasi seperti itu. Nah, langsung saja kita ke tokoh yang pertama, yaitu adalah Sultan Syahrir. Mungkin kita sebagian tidak asing dengan nama Sultan Syahrir. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut andil dalam terproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Meskipun yang mungkin kita sering dengar adalah Soekarno maupun Hatta. Tapi ternyata di balik Soekarno-Hatta ada orang ketiga yang bisa dikatakan cukup sentral perannya, yaitu Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir bisa dikatakan menjadi salah satu tokoh Indonesia yang sangat piawai dalam urusan diplomasi. Nah, yang pertama, peran dari Sultan Syahrir itu adalah dalam perundingan Haute Valois dan perundingan Ninggarjati. Nah, Sultan Syahrir ini dalam usahanya melakukan perundingan itu sangat berpegang teguh pada prinsipnya, yaitu terhadap atau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme dan demokrasi. Nah, kemudian selanjutnya Sultan Syahrir juga bisa dikatakan tokoh yang cerdas dalam mengambil suatu keputusan atau melihat sesuatu, di mana dia melakukan yang namanya diplomasi beras dengan India, yang pada waktu itu India sedang membutuhkan pasokan pangan akibat adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Inggris. Dan di sana Indonesia pun melihat kesempatan untuk mendapat simpati dari India karena sesama negara yang berada di benua Asia, dan itu ternyata berhasil. Dan dilanjutkan dengan konferensi New Delhi, di mana Sultan Syahrir berhasil menarik simpati dari negara-negara di sekitar benua Asia untuk mendukung kedaulatan Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perannya pada saat sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, Amerika Serikat, atau lebih tepatnya di New York. Nah, pada sidang tersebut terjadi sedikit perdebatan antara Sultan Syahrir yang menjabat sebagai Menlu pada waktu itu, Menteri Luar Negeri, dengan Menteri Luar Negeri Belanda, yaitu Clevens. Nah, kemudian dalam pidatonya di konferensi tersebut atau di sidang tersebut, dengan lantang Sultan Syahrir mengatakan bahwasannya Indonesia sudah merdeka yang diikuti dengan beberapa persyaratan yang dibutuhkan, yaitu memiliki kelengkapan negara, ya tadi punya undang-undang dan sebagainya, memiliki pemerintah yang sah, kemudian memiliki wilayah dan juga tentara, yang mungkin pada waktu itu masih TKR.
Nah, itu merupakan peran dari Sultan Syahrir dalam usahanya untuk mewujudkan Indonesia merdeka secara utuh. Nah, tokoh yang kedua ada Haji Agus Salim yang berasal dari Minangkabau. Beliau juga merupakan sosok yang sangat piawai dalam urusan diplomasi. Nah, peran Agus Salim ini dimulai saat menjadi delegasi pendahuluan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1945 untuk membahas konflik Indonesia-Belanda. Dalam perundingan tersebut, Belanda menegaskan bahwa Indonesia masih menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Yang akhirnya pernyataan dari Belanda tersebut dibantah habis-habisan oleh Haji Agus Salim, di mana Agus Salim menganggap Belanda telah kalah dari Jepang pada tahun 1942, di mana ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati. Nah, Belanda secara sepihak mengatakan bahwasannya mereka belum menyerah kepada Jepang, tapi buktinya ada, di mana Belanda bukan secara terpaksa menandatangani perjanjian Kalijati karena mereka kalah pada waktu itu oleh Jepang. Mau tidak mau sebagai pihak yang kalah harus dengan rela meskipun tidak mau untuk meninggalkan Indonesia pada waktu itu. Nah, kemudian pada bulan April 1947 Agus Salim ditunjuk menjadi pemimpin misi diplomatik Indonesia untuk mengunjungi negara-negara Islam di Timur Tengah. Nah, berkat hal tersebut, ya, Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari Mesir, Suriah, Irak, Afghanistan, dan Arab. Nah, dalam usahanya untuk mendekati Mesir, Agus Salim memiliki peran sentral. Kalau tadi Sultan Syahrir berhasil mendekati India, Agus Salim berhasil mendapat pengakuan dari Mesir berkat kemampuan diplomasi yang apik dari seorang Haji Agus Salim ini. Kemudian, pada bulan Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB di New York membuat agenda membahas agresi militer Belanda yang pertama. Nah, masalah tersebut ditanggapi dingin dunia, namun berkat kepiawaian Agus Salim ini, pandangan negara barat dapat berubah dan bersimpati kepada Indonesia. Nah, itulah seorang Agus Salim yang bisa mengubah paradigma negara-negara barat terhadap Indonesia menjadi simpati terhadap Indonesia dengan apa yang dilakukan oleh Belanda, terutama ketika dilancarkannya agresi militer Belanda yang pertama pasca perundingan Linggarjati seperti itu. Nah, jadi peran dari Agus Salim ini cukup sentral ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tokoh yang berikutnya, yaitu adalah Lambertus Nicodemus Palar. Nah, kiprah LN Palar dimulai ketika ditugasi menjadi diplomat bersama Sudarsono dan A.A. Maramis. Ketiganya pernah ditunjuk mendirikan pemerintahan pengasingan di India. Kemudian LN Palar ini juga ditunjuk menjadi jubir pada sidang Dewan Keamanan PBB. Nah, saat agresi militer Belanda yang kedua, Palar ini terus membujuk PBB untuk mengeluarkan resolusi agar terjadinya gencatan senjata antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Karena apa? Apabila terus dilanjutkan peperangan tersebut, maka Indonesia kemungkinan akan mengalami kekalahan dan kemerdekaan Indonesia akan terlepas begitu saja dari perjuangan yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun. Tapi berkat peran dari Palar ini, dia berhasil membujuk PBB yang hasilnya nanti dibentuknya UNCI, United Nations Commission for Indonesia, seperti itu. Jadi Palar juga merupakan orang di balik layar dalam mewujudkan Indonesia merdeka secara utuh. Oke. Yang terakhir, nah, jadi hanya 4 tokoh yang akan kita bahas dalam video kali ini. Meskipun masih banyak tokoh-tokoh di balik layar yang cukup memberikan sumbangsih terhadap kemerdekaan Indonesia.
pasca Indonesia proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tokoh yang keempat itu adalah Sumitro Joyo Hadikusumo, yang dikenal juga sebagai Bapak Ekonomi Indonesia pada zamannya. Nah, keterlibatan Sumitro Joyo Hadikusumo dimulai ketika menghadiri sidang PBB di Lake Success, New York, bersama dengan Sultan Syahrir pada waktu itu. Kemudian ada Agus Salim, ada Charles Tambu, dan Sujatmoko. Ia berjuang mendapat perhatian PBB. Nah, kemudian dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk mengajak menghentikan tembak-menembak atau gencatan senjata antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Nah, Sumitro menjelaskan satu-satunya cara menyelesaikan masalah adalah dengan membentuk komisi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB, seperti itu. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini, di mana kita tadi sudah mendengarkan penjelasan mengenai 4 tokoh yang memiliki peran dalam usaha untuk meyakinkan PBB agar bersimpati terhadap kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Yang tadi kita sudah bahas, tokoh yang pertama ada Sultan Syahrir, yang kedua ada Haji Agus Salim, yang ketiga ada LN Palar, dan yang keempat ada Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, keempat tokoh ini memiliki porsinya masing-masing dalam usahanya untuk mewujudkan Indonesia merdeka secara utuh dalam sidang PBB, seperti itu. Nah, video ini saya tutup. Maaf bila ada salah kata ataupun salah pengucapan, dan juga apabila ada salah penjelasan mengenai materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.